Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ada sedikit kekhawatiran di mata lelaki bertaring, bukan kita yang ingin memulai perang? Itu adalah Blood God Emperor. The Cultivator Cosmos adalah orang yang ingin memulai perang. Mereka memaksa kita, dan sekarang, Kaisar Bloodset God menggunakan arai kosongnya untuk memindai setiap area. Arai itu benar-benar kuat, dan jika dia terus mencari kita, dia akan menemukan basis kita dan bagian itu ke kosmos kita. Petik 2. Bagian kosmos ini adalah garis hidup kita. Kita harus melindunginya tanpa mengindahkan harganya. Petik 2. Pada saat mereka menemukan, kita akan dipaksa untuk memulai perang. Kata si bingkah besar bertaring. Penguasa Nile terdiam. Tepat sekali. Dewa Darah Kaisar sedang mencari mereka terus-menerus. Dia sedang melakukan pencarian karpet dan akan menemukannya pada akhirnya. Penguasa Nile menyampaikan, ini bukan waktu yang tepat untuk memulai perang sekarang. Pemahaman kami tentang sistem budidaya kultivator kosmos belum bagus. Kami tidak menjadi cukup kuat. Selain itu, kami belum mengumpulkan cukup sumber daya yang berharga, dan tidak ada cukup pemimpin agama. Petik 2. Meminjam bahan-bahan berharga dari kultivator kosmos, kami telah memperoleh 3 pemimpin agama baru. Bangsal bertaring besar itu mengerutkan kening, kita perlu mengumpulkan lebih banyak sumber daya berharga, tetapi Dewa Pertempuran Darah Kaisar dan yang lainnya dalam keadaan siaga. Jika kita melakukannya dengan ceroboh, kita akan mengungkapkan diri kita sendiri. Petik 2. Kaisar Darah Tuhan telah mengumpulkan banyak bahan secara ceroboh. Semakin sulit bagi kami untuk mengumpulkannya sekarang, kata penguasa Nile. Kaisar Darah Pertumpahan Darah. Mata si bujang bertaring itu penuh dengan niat membunuh. Menjadi pemimpin religius terkuat dari agama ibu leluhur, dia merasa waspada terhadap Dewa Kaisar Pertumpahan Darah itu. Niko, kosmos kampung halaman kami telah memasuki tahap akhir dari kiamat. Klan kami sedang berjuang sementara di pintu kematian. Mereka bahkan kekurangan sumber daya untuk mengolah. Kita bisa memiliki 9 pelindung lagi untuk menerobos namun kekurangan sumber daya mencegah mereka mencapai ranah pemimpin agama. Si bujang besar menggelengkan kepalanya, sekarang, mereka masih bisa mengandalkan kosmos yang setengah runtuh untuk bertahan hidup. Tetapi saat itu benar-benar runtuh, semua kehidupan akan punah. Petik 2. Agama Bunda leluhur kita belum mengambil langkah terakhir itu. Jadi, kita harus menaklukkan kosmos pembudidaya ini. Klan kita bisa mereproduksi setelah memasuki kosmos ini, membentuk generasi berikutnya sebagai bagian dari kosmos ini. Kosmos ini akan melindungi mereka dan membantu mereka dalam kultivasi. Adapun kita yang sudah melampaui, kita bisa tinggal di sini dan mendapatkan perlindungan dari kosmos. Kata bingkah bertaring besar. Itu paling aman di dalam kosmos. Di luar kosmos adalah tempat yang menakutkan. Itu tidak pantas untuk hidup, atau setidaknya dengan kekuatan mereka. Ini adalah lorong yang bisa kita pertahankan agar tetap stabil. Si bujang bertaring besar itu berkata, dan juga jalur kehidupan terakhir yang telah ditinggalkan oleh agama ibu leluhur. Kehidupan klan kita dan kita yang transenden akan membutuhkan kosmos baru. Kami telah memahami sistem kultivasi mereka, memungkinkan kami untuk meningkatkan pemahaman kami tentang hukum dan misteri yang mendalam. Kita juga dapat memanfaatkan sumber dayanya untuk membentuk lebih banyak pemimpin agama. Seiring waktu, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bangsal bertaring besar berkata, tapi Dewa Kaisar Pertumpahan Darah tidak mengizinkan kita untuk melakukannya. Para pembudidaya tidak akan lagi mentolerir kami untuk melanjutkan di sini. Petik 2. Mereka menyudutkan kita. Kami tidak memiliki jalan mundur. Kita harus menaklukkan kosmos ini, dan membangun leluhur Bunda altar sehingga kosmos ini akan berubah menjadi satu yang cocok untuk sistem kultivasi kita. Mata si bongkahan taring besar itu dipenuhi dengan niat membunuh dingin, kami memang penjajah, tapi kampung halaman kami sedang mengalami pemusnahan. Demi bertahan hidup, kita harus menaklukkan rumah mereka. Petik 2. Aku mengerti, penguasa Nil yang berdarah itu mengirimkan. Waktu itu, aku tahu kemungkinan kematian sangat besar. Namun aku masih memutuskan untuk bereinkarnasi tanpa peduli tentang apapun. Itu untuk kelanjutan klan kami. Petik 2.
Pemimpin agama Niko, pengorbananmu untuk klan ini sangat besar. Bangsal bertaring besar berkata, dan sekarang, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah masih memeriksa tempat-tempat dengan susunan kekosongannya. Kami tidak punya banyak waktu lagi. Tidak bisa dihindari bagi kita untuk melanjutkan perang terakhir untuk menentukan pemenang. Tapi karena Raja Hijau telah menjadi penguasa, tidak ada lagi keberadaan yang menghancurkan surga di antara paragon mereka. Rencana kami bisa berubah. Setelah beberapa saat, semua pemimpin agama akan bersidang untuk membuat amandemen, dan kami akan memberitahu kamu mengenai hal itu. Petik 2. Baiklah, penguasa berdarah Nile mengakui. Di puncak gunung berbintang, 10 penguasa dari kultivator kosmos semua berkumpul. Mereka minum anggur dan tertawa ketika mereka mengobrol. Suasana hati mereka baik. Di antara 10 penguasa berdarah Nile sedang minum. Di permukaan, dia tersenyum, tetapi perasaannya rumit. Dia awalnya adalah pelindung dari kosmos agama ibu leluhur. Setelah memasuki kosmos ini, ia memutuskan untuk bereinkarnasi bersama dengan sekelompok orang lain terlepas dari risiko kematian. Dia menyegel ingatannya, hanya menyisakan sedikit roh sebelum bereinkarnasi dalam hukum kosmos ini. Beberapa teman klannya telah meninggal tanpa bisa mendapatkan kembali kesadaran mereka. Sangat mudah untuk menyimpulkan ini menilai dari kemungkinan tahap keempat Dewa Dunia selamat setelah bereinkarnasi. Beberapa telah berhasil. Mereka mendapatkan kembali ingatan mereka sepenuhnya. Tetapi setelah bereinkarnasi, mereka menjadi kehidupan yang diakui oleh hukum kosmos ini. Mereka juga memiliki karma dan dapat berkultivasi secara normal. Meskipun ruler Nile adalah paragon sebelumnya, dia telah menjadi penguasa sekarang. Aku bertanya-tanya berapa banyak kawan aku dari masa lalu yang selamat. Pikir Nile. Beberapa selamat. Jika mereka tidak menghubungi agama Bunda Leluhur, maka agama Bunda Leluhur akan mengabaikannya. Karena mereka dianggap kehidupan kosmos penanam ini setelah mereka bereinkarnasi dengan sukses, dan bahkan aura yang membentuk jiwa mereka berbeda. Tidak ada yang bisa membedakan antara mereka. Mereka dapat melepaskan tanggung jawab mereka, karena aku dapat berkultivasi secara normal. Mengapa mempertaruhkan hidup aku untuk agama Bunda Leluhur? Jika aku tidak mengatakan, tidak ada yang akan tahu identitas aku. Petik 2. Itu akhirnya tergantung pada seberapa setia mereka. Tidak ada yang akan tahu jika mereka bereinkarnasi sebagai orang luar. Itulah sebabnya beberapa orang tidak mengungkapkan identitas mereka. Itu wajar karena peluang keberhasilan setelah reinkarnasi rendah. Banyak yang sangat licik dan tidak akan membuat kesalahan remaja seperti itu. Adapun orang-orang seperti Sein Bambu Sein, mereka pada awalnya ahli dari kultivator kosmos. Demi menjadi lebih kuat, mereka memutuskan untuk mengandalkan agama Bunda Leluhur. Bambu Sein dan yang lainnya bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya dicari oleh agama ibu leluhur. Perjamuan masih berlangsung. Kaisar Darah Pertumpahan Darah sedang berdiskusi dengan Primal Master. Voidwind Extreme Array terus-menerus menyelidiki setiap area langit berbintang. Agama Bunda Leluhur akan diusir. Pertumpahan Darah Kaisar Tuhan menyampaikan, hanya ada 2 hasil. Entah mereka berperang dengan kita, atau mereka menyerah dan meninggalkan kosmos kita. Menurut kamu apa yang akan mereka lakukan? Petik 2. Apapun yang mereka pilih, kami akan melanjutkan sesuai dengan rencana kamu sebelumnya. Kami akan memainkan permainan konsumsi, dan membiarkan mereka mati karena menyia-nyiakan. Primal Master merasa percaya diri. Kosmos mereka memiliki keuntungan besar. Jika avatar mereka mati, mereka selalu bisa membuatnya kembali. Kaisar Darah Pertumpahan Darah tetap waspada, tapi mereka juga memiliki keuntungan besar. Mereka dalam kegelapan dan telah lama memahami sistem kultivasi kami. Selanjutnya, mereka mempelajari sistem kami di belakang kami. Jika mereka berhasil membudidayakan kedua sistem, mereka tidak hanya akan memiliki fisik yang kuat, mereka bisa memahami hukum dan misteri yang mendalam juga. Dengan keduanya bersama-sama, ancaman mereka akan sangat luar biasa. Dengan demikian, kita tidak boleh membuang waktu. Itulah mengapa aku memikirkan cara untuk menggunakan Voidwind Extreme Array untuk memaksa mereka. Petik 2. Primal Master mengangguk dan tertawa, berita baiknya adalah Raja Hijau telah menerobos sebelum perang dimulai. Kami memiliki penguasa lain sekarang. Petik 2. Benar.
Blood God Emperor God menatap Monarch Green yang jauh juga. Kakak laki-laki tertua muridnya telah menjadi penguasa, sangat menyenangkan dia. Perang akan dimulai segera setelah perjamuan ini. Dewa Darah Kaisar melihat di bawah, keberadaan yang kuat dan Paragon tidak harus berpartisipasi dalam perang karena tidak ada gunanya. Pada akhirnya, hanya ada 10 dari kita. Petik 2. Tepat sekali, perang besar, yang terbesar sejak awal zaman ini. Jika mereka pergi dengan patuh, itu akan lebih baik, Primal Master tertawa. Kita tidak bisa bergantung pada keberuntungan. Mata Blood God Emperor sangat mendalam dan tak terduga. Guru. Tiba-tiba, sebuah suara ditransmisikan dengan tenang. Dewa Darah Kaisar tercengang. Suara ini justru berasal dari muridnya, Sui Ying. Sui Ying, apakah ada masalah? Tanya Dewa Darah Kaisar. Murid memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada kamu. Sui Ying mentransmisikan. Kaisar Darah Pertumpahan Darah memandang ke arah muridnya di bawah dengan kaget. Bahkan jika Sui Ying memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan, dia selalu bisa menunggu sampai jamuan berakhir. Apa masalah yang membuatnya begitu mendesak sehingga ia harus melakukannya di tengah perjamuan? Tapi tetap saja, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah jelas bahwa murid kesopanannya ini dipahami. Jadi, dia menjawab dan bertanya, ada apa? Guru, apakah mungkin bagi penguasa terdekat untuk menguping kita? Sui Ying mentransmisikan lagi. Dia mungkin berhati-hati, tetapi pengetahuannya tentang penguasa masih kurang. Hal ini terlalu penting dan tidak bisa dibocorkan. Menguping, Dewa Darah Kaisar menjadi serius kali ini. Riak yang tak terlihat keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Sui Ying. Baiklah, sekarang baik-baik saja. Sama sekali tidak akan ada orang yang akan menguping kita. Sui Ying, masalah apa yang memaksa kamu untuk berhati-hati dan hikmat? Petik 2. Murid mendapatkan sesuatu yang ajaib yang dapat memeriksa kekuatan jiwa. Sui Ying mentransmisikan. Kamu bisa memeriksa kekuatan jiwa? Darah Dewa Kaisar tercengang. Dengan cakrawala, ia mengalami lebih dari Sui Ying dan tahu lebih banyak hal. Dia jelas bahwa kekuatan jiwa dapat mencerminkan tingkat pertempuran seorang kultivator. Tingkat apa yang bisa kamu periksa sampai? Pertumpahan Darah Kaisar terus bertanya. 10 penguasa telah menghadiri perjamuan ini. Karena itu, aku ingin tahu dan telah diam-diam memeriksa kalian semua. Aku berharap guru mengampuni aku dalam hal ini. Sui Ying mentransmisikan. Kamu sudah memeriksa 10 dari kita? Darah Kaisar Tuhan yang berdarah merasa hatinya sedikit melompat-lompat. Bagaimana? Apa yang kamu pelajari? Inspeksi itu mengejutkan murid ini. Murid ini tidak berani percaya bahkan sampai sekarang. Yang terkuat masihlah guru secara alami, tetapi peringkat kedua adalah Purgatory Ruler. Dan yang ketiga adalah saudara senior Monarch Green. Master Primal hanya yang keempat. Adapun yang kelima, itu adalah seseorang yang tidak ada yang bisa diharapkan, penguasa berdarah. Yang keenam adalah Abyss Primogenitor. Dari 3 penguasa dari Dark Abyss, Purgatory Ruler dan Bloody Ruler keduanya berada di luar level Abyss Primogenitor. Adapun peringkat setelahnya, mereka adalah Pang Yi, Tuan Istana Myriad God, Tuan Pulau Temporal dan Permaisuri Qianhe. Sui Ying mentransmisikan. Oh, Dewa Darah Kaisar menjadi termenung. Kecerdasan yang diberikan oleh muridnya ini memang menggerakkan emosi Kaisar-Kaisar Pertumpahan Darah. Meskipun dia punya perasaan tentang ini, dia tidak pernah menyangka Sui Ying bisa menentukan peringkat penguasa dengan jelas sesuai dengan kekuatan jiwa mereka. Pemeringkatan ini membuat Bloodset God Emperor menyimpulkan banyak hal. Mereka telah bersembunyi dengan baik. Mata Blood God Emperor memicingkan matanya. Banyak pikiran mulai muncul di hatinya. Dan di bawah, setelah Sui Ying menyampaikan laporan kritis ini, ia mengamati gurunya, hanya untuk melihat bahwa ia menjadi termenung dan memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya. Aku sudah melakukan apa yang aku bisa. Makhluk tertinggi menopang langit. Guru aku adalah yang tertinggi, jadi semuanya akan bergantung padanya mulai sekarang. Sui Ying berpikir sendiri. Roh harta Black Labu telah menyebutkan bahwa Kaisar Darah Pertumpahan Darah adalah penguasa paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Selama bertahun-tahun, gurunya juga tidak diragukan lagi yang terkuat di daftar Dewa Iblis Kosmos. Tidak ada yang bisa merebut posisi itu darinya. Jika ada yang bisa melindungi seluruh penggarap kosmos, itu akan menjadi gurunya.
Sui Ying, apa yang kamu mengerti tentang penguasa? Dewa Darah Kaisar bertanya dalam transmisi. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Sui Ying buru-buru menjawab, jika bukan karena roh harta Black Labu, dia bahkan tidak bisa merasakan tingkat kekuatan jiwa karena penguasa memiliki status di luar dirinya. Kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa. Ingat, kamu dapat menginformasikan hal ini kepada Primal Master dan Abyss Primogenitor. Adapun penguasa lainnya, kamu harus merahasiakannya. Kamu tidak boleh membocorkan ini ke penggarap lainnya juga. Pertumpahan darah Kaisar mengingatkannya. Murid ini mengerti, Sui Ying patuh mengakui. Alasan mengapa dia memberitahu gurunya selama jamuan makan adalah bahwa Sui Ying merasa kakak muridnya Monarch Green mengalami perubahan temperamen yang besar. Dia menjadi sangat kuat juga, dia bahkan mengundang semua keberadaan kuat ke perjamuannya. Karena itu, ia menjadi khawatir bahwa ia akan menjadi pengkhianat. Secara alami, ia harus memberitahu gurunya. Setelah mengatakan yang sebenarnya, dia mulai membayangkan. Perjamuan ini berlangsung dengan lancar. Perjamuan berlangsung selama 3 hari. Selama periode ini, penguasa telah memberikan kuliah umum tentang Dao masing-masing, menyebabkan semua pembudidaya hadir untuk mendengarkan dengan serius. Ketika pesta berakhir, para penguasa pergi. Sui Ying mengucapkan selamat tinggal pada teman-teman baiknya sebelum membawa pulang istri dan anak-anaknya. Dan Bloodset God Emperor telah diam-diam memanggil Primal Master dan Abyss Primogenitor untuk diskusi rahasia. Arus bawah bergerak kuat di seluruh kosmos. Blood Goddess Emperor terus menyapu langit berbintang dengan Void Twin Extreme Array, yang menakutkan miliknya. Agama ibu leluhur itu juga mulai gelisah. Meskipun demikian, hanya penguasa yang mengetahui hal ini. Sui Ying tidak terlalu jelas. Bahkan soal gurunya yang mengoperasikan Void Twin Extreme Array, tidak diberitahukan kepadanya. Lagi pula, Paragon hampir tidak berguna jika perang meletus. Masih para penguasa yang terutama bertarung. Kesenjangan antara Paragon dan penguasa terlalu besar. Kaisar Darah Pertumpahan Darah bisa menekan semua Paragon dengan satu avatar. Jadi, tidak ada gunanya bagi Paragon untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Para Paragon seperti Cricket Hex Raja dan Raja Iblis Air hanya bisa bertahan hidup di hadapan penguasa. Mereka tidak bisa membalas, mereka yang memiliki kekuatan seperti Pang Yi dan Raja Hijau keduanya menjadi penguasa. Aliran cahaya melengkung melewati langit. Itu Sui Ying bergerak sendiri. Dia saat ini bepergian di seluruh dunia dewa dan abis, mencari peluang di sisa-sisa sejarah kuno sambil memikirkan cara untuk memperbaiki Black Labu. The Black Labet digunakan untuk melindungi aku. Ini berisi bola api pada tingkat yang sama dengan Sunstar. Ini sangat kuat. Refining the Black Gurt adalah uji coba terakhir yang ditinggalkan Voidwalker untukku. Selama aku berhasil, aku akan memiliki langkah pembunuhan tertinggi. Sui Ying mungkin tidak mengerti banyak, tetapi dia jelas bahwa seluruh kosmos menjadi tegang. Dalam situasi seperti itu, sangat penting untuk menjadi lebih kuat. Tapi bagaimana aku harus memperbaikinya? Menggunakan kata-kata Voidwalker, bahkan Rulers tidak bisa mengendalikan Black Gurt. Sui Ying terbang di sepanjang langit berbintang. Dia mengerutkan kening, bagaimana aku, Paragon, dapat memurnikan harta pelindung seperti itu? Tentu saja, karena Voidwalker menetapkan uji coba seperti itu berarti aku bisa berhasil. Petik 2. Keuntungan apa yang aku miliki daripada penguasa yang akan memungkinkan aku untuk memperbaikinya? Pertama, aku telah memahami teknik kultivasi. Dengan ini, aku bisa merasakan hukum batal di dalam. Sui Ying berpikir, pada aspek lain, ini adalah salah satu cobaan yang diberikan oleh Voidwalker. Dia seharusnya meninggalkan jalan harapan untukku. Petik 2. Ada 2 cara untuk menyaring harta. Pertama, paksa jalan aku. Menggunakan kekuatan paling kejam untuk memperbaikinya dengan kasar. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Dia selalu melakukan itu setiap kali dia harus memperbaiki sesuatu, jelas. Hanya mereka yang memiliki kekuatan superior yang bisa melakukannya. Bagaimana aku bisa memaksakan caraku untuk memperbaiki Black Gurt ini? Mustahil. Kedua, pahami misteri mendalam hukum internal dan secara bertahap perbaiki. Sui Ying merasakan kepalanya sakit. Arai kosong di dalam Black Gurt dimaksudkan untuk mengikat Sunstar. Bagaimana dia bisa memperbaikinya mengingat misteri susunan seperti itu?
Tapi pasti ada trik untuk itu karena Voidwalker memberikan uji coba ini kepada juniornya. Seharusnya mungkin untuk mengetahui apa itu setelah pemahaman aku tentang arai Blackguard mencapai standar tertentu, pikir Sui Ying. Penyuling harta selalu bisa meninggalkan beberapa metode yang memungkinkan siapapun untuk memperbaikinya. Dia juga bisa membiarkan pihak lain untuk memperbaikinya begitu kerajaannya mencapai standar tertentu. Semuanya akan berjalan sesuai dengan refiner sendiri. Jika refiner mau, dia bisa memesan harta dengan roh harta untuk mendengarkan perintah dari mereka yang lebih lemah. Seharusnya begitu, itulah satu-satunya kemungkinan. Petik 2. Tidak mungkin bagi aku untuk meningkatkan pemahaman aku tentang arai kerana yang cukup karena bahkan rulers tidak dapat melakukannya, Sui Ying yakin akan hal ini. Jika tuntutannya sekeras itu, ia akan mengakui kegagalannya, pasti ada trik yang memberi aku cara untuk mengendalikan susunan pada bidang tertentu yang bisa aku dapatkan. Arai internal benar-benar terlalu rumit. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh waktunya dalam budidaya tertutup untuk memahami arai, dia mungkin tidak akan berhasil. Dengan demikian, tubuh sejati di Gunung Batu Crimson akan melakukan pemahaman sementara avatar ini akan mencari pencerahan dalam banyak peninggalan sejarah kuno. Lagi pula, siapapun di antara mereka yang bisa meninggalkan sejarah tetap tertinggal adalah para senior yang luar biasa di zaman sebelum ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.